Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pancaroba pergantian musim gitu ya. Oke, anak-anak sebelum belajar mulai, ngomong-ngomong ada nggak yang nggak masuk? Iya. Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah lengkap ber-18 masuk semua. Oke, hari ini anak-anak sebelum pembelajaran kita mulai agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Rel, pimpin berdoa seperti biasanya Rel. Bagaimana sih perasaan kalian? Seperti biasa, yuk masukkan sticknya di Moody Meter. Sudah? Yuk, kalau sudah, duduk kembali. Bagian kok. Oke. Ya, sudah ya. Oke. Sekarang silakan dikeluarkan bukunya. Yuk, dikeluarkan bukunya, dicek persiapannya, kerapiannya. Ini baru songkoknya yang rapi, pakainya yang bagus. Nah, ini sudah. Oke. Sudah semua ya? Sudah persiapannya sudah, oke, sudah rapi. Tapi ngomong-ngomong ini kenapa ini? Fata cemberut emojinya. Pak, kenapa tak? Kurang enak badan, Pak. Kurang enak badan. Oke, semoga Fata kita doakan segera membaik ya. Amin. Bisa bermain seperti biasa. Nah, nanti nggak usah main keluar. Di luar banyak debu. Fata juga sudah pakai masker. Fata menghargai temannya. Jadi kalau sakit seperti Fata pakai masker agar tidak menular. Oke. Yuk anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengikuti pembelajaran seperti biasanya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita berdoa terlebih dahulu. Yuk Bil, pimpin berdoa. Mohon maaf, bernyanyi terlebih dahulu. Oke, agak meningkatkan rasa nasionalisme. Yuk Bil, pimpin berdoa. Mau pimpin berdoa lagi. Pimpin menyanyi. Mau menyanyi apa Bil? Halo Bandung, yuk semuanya berdiri. Waktu Pak putar lagunya. Selanjutnya, karena sebelum pembelajaran kita mulai, kita mindfulness dulu. Kita pusatkan pikiran, kita pusatkan perhatian agar kita dapat sepenuhnya hadir di ruang kelas ini. Oke, silakan duduk yang nyaman.
Silakan duduk dengan aman. Resapi suara ini. Hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Silakan kalian duduk dengan posisi nyaman, badan tegak, rileks. Letakkan kedua tangan kalian di atas paha kalian sambil rilekskan bahu, pejamkan mata. Pejamkan mata kalian, rasakan secara sadar nafas kalian yang masuk dan keluar. Udara segar yang kalian hirup masuk dari hidung dan rasakan anaknya udara yang keluar, lalu keluarkan dari mulut secara perlahan-lahan. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati apa yang sedang kalian rasakan pada tubuh kalian. Perubahan yang terjadi pada tubuh kalian, dada kalian membusung ketika kalian menarik nafas dan perut kalian mengempis ketika kalian menghembuskan. Persiapkan pikiran kalian untuk menerima materi pada pagi hari ini. Hadirlah penuh di ruang kelas ini untuk menerima materi-materi pada kesempatan hari ini. Amati segala kejadian negatif maupun positif, tenangkan pikiran kalian dan bukalah mata kalian secara perlahan jika kalian merasa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, buka semuanya. Oke, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Oke, semuanya sudah siap ya? Oke, sudah siap, luar biasa. Anak-anak, semuanya sudah siap? Semangat kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, bagaimana? Anak-anak masih ingat nggak pada pertemuan lalu kita membahas apa? Struktur kalimat. Apa, Aiza? Struktur kalimat. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang struktur kalimat. Struktur kalimat itu ada apa saja sih sebenarnya? Apa? Subjek, predikat, objek, sebenarnya subjek itu yang bagaimana sih? Masih ingat nggak? Pelaku. Kalau predikat, kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Kalau objek, sesuatu yang dikenai atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Lah, kalau keterangan itu bisa apa sebenarnya? Waktu, berarti keterangan itu kapan dan di mana. Oke, masih ingat kata-kata bagus. Pak Koko punya contoh kalimat. Di sini Pak Koko punya adik membaca buku tadi pagi. Adik itu sebagai apa? Sebagai membaca buku tadi pagi. Adik membaca buku tadi pagi. Adik itu sebagai subjek. Oke, adik itu sebagai subjek. Membaca itu sebagai tadi pagi sebagai keterangan. Kalau bukunya sebagai. Nah, coba amati contoh kedua ini. Rekam ini. Adik sebagai apa? Menangis sebagai. Ada enggak bedanya antara kalimat pertama dan kalimat kedua? Beda ya? Ada perbedaannya? Apa perbedaannya? Kalimat transitif, intransitif. Kalau kalimat yang atas itu tidak memiliki, yang kalimat yang atas itu ada objeknya, yaitu buku, sedangkan kalimat kedua tidak memiliki objek. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas apa tadi yang sudah disampaikan Pak Adro, kalimat transitif dan intransitif. Tepuk tangan untuk Faro. Faro kan masih belajar. Ya, di mana? Di rumah sama siapa Faro? Sendiri. Orang tuanya nggak di rumah toh? Kerja. Oke, meskipun Faro di rumah sama orang tuanya, dia tetap
semangat untuk belajar. Yuk. Oke, Pak berarti kemarin sudah belajar di rumah. Nah, hari ini akan kita bahas. Sebelum kita bahas, Pak Loko akan sampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik, berarti kalian itu dapat memahami unsur kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalian harus bisa memahami unsur-unsurnya apa saja. Ya, lalu yang kedua, kalian itu dapat mengidentifikasi. Apa yang mengidentifikasi ya? Kalian itu dapat mengidentifikasi kalimat transitif dan kalimat intransitif. Lalu yang ketiga, kalian dapat menemukan, membandingkan, dan membuat kalimat transitif dan kalimat intransitif. Muaranya kita kalian nanti akan bisa menemukan, membandingkan, dan membuat kalimat transitif dan kalimat intransitif. Oke ya? Oke, namun sebelum kita bahas, kita bernyanyi dulu. Oke? Kita bernyanyi dulu. Ini ikuti lagunya ini ya. Maunya duduk atau berdiri sih? Duduk. Duduk saja ya. Oke, duduk saja. Yuk. Kita ulangi satu kali lagi yuk. Informasi apa sih sebenarnya yang kalian dapatkan dari lagu tadi? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kamu dapatkan dari lagu tadi? Subjek, predikat, objek, keterangan, apalagi kalimat transitif, kalimat intransitif. Kalian tadi tahu nggak contoh-contohnya di lagu tadi? Apa? Aku membaca buku. Aku membaca buku itu contoh apa? Kalimat. Kalau yang transitif contohnya adik menangis, itu contoh kalimat intransitif. Jadi kali ini dari nonton video tadi, dari menyanyi bersama tadi, kalian bisa mendapatkan informasi unsur-unsur kalimat. Kalian juga mengetahui subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke. Subjek itu unsur kalimat itu ada subjek, predikat,
objek dan keterangan. Oke, apa itu subjek? Jadi subjek itu adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Nah, kalau predikat, kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Kalau objek, yang dikenai oleh tindakan. Oke, mantap. Nah, aku akan memberikan tambahan. Apa itu kalimat transitif? Kalimat transitif itu adalah kalimat yang memerlukan objek. Ini kata kuncinya. Ingat-ingat, kalau transitif berarti memerlukan objek. Kalau intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Bisa diterima sampai di sini? Kalimat transitif tadi apa? Aisyah? Yang memerlukan objek. Kalau kalimat intransitif, siapa? Tidak memerlukan objek. Oke. Jadi kalau kalimat transitif itu memerlukan objek, kalau intransitif itu tidak membutuhkan objek. Artinya tidak ada objek di dalam struktur kalimat tersebut. Perbedaannya ini. Nah, jadi kalimat transitif itu membutuhkan objek, sedangkan kalimat intransitif tidak membutuhkan objek. Kalimat transitif itu bisa diubah dari kalimat aktif menjadi bentuknya pasif. Lalu kalau kalimat intransitif itu tidak bisa diubah karena tidak ada objek. Bisa terima ya? Nah, contohnya ini. Kalimat transitif, adik membaca buku, Lani memetik adik sebagai apa? Subjek. Membaca buku, Lani subjek. Memetik jambu, jadi adik itu sebagai subjek, membaca itu sebagai predikat. Kalau buku itu objek. Nah, kalimat ini juga bisa dibalik. Tidak harus subjek, predikat, objek itu bisa kita balik. Nggak harus adik membaca buku. Tapi itu kan bentuknya bentuk kita bisa ubah dari bentuk pasif. Buku dibaca adik atau buku dibaca oleh adik. Di mana letak perbedaannya di sini? Adik apa? Me dan di. Betul. Kasih tepuk tangan untuk adik. Kalau kalimat aktif itu ditandai dengan kata me, berarti subjek aktif melakukan kegiatan terhadap objek. Makanya adik membaca buku. Kalau kalimat pasif itu cirinya apa? Tadi menggunakan kata di. Adik buku dibaca adik atau oleh adik, artinya subjek dikenai tindakan. Sampai sini bisa diterima? Bisa membedakan ya? Coba kalau Pak Koko punya kata kalimat begini, Atta menyiram bunga, aktif atau pasif? Aktif. Bunga disiram Atta, pasif. Jadinya apa? Pasif. Bisa membedakan ya? Bisa. Oke. Jadi kalau kalimat transitif itu bisa dibolak balik. Kalau kalimat intransitif itu tidak bisa. Kalimat transitif aktif itu contohnya ya ini lagi. Ibu membelikan adik mainan baru. Ibu sebagai membelikan adik mainan baru. Kalau adik dibelikan
mainan baru. Jadi kalimat apa? Pasif. Adik sebagai subjek, tandanya ada kata apa? Ada apa tadi? Di. Berarti kalau di, berarti dia apa? Kalau berarti kalimat aktif. Bisa membedakan ya. Kalimat transitif itu masih bisa dibolak-balik, sedangkan intransitif itu tidak bisa dibolak-balik. Contohnya seperti ini. Kalau kalimat intransitif, adik menggambar. Adik sebagai apa? Menggambar sebagai nggak ada. Adik menangis. Adik sebagai apa? Menangis sebagai? Apakah bisa dibalik menangis adik? Kalau dibalik maknanya jadi hilang, nggak ada maknanya. Jadi dia adik menangis. Kalau dibalik nggak bisa, maka kalimat intransitif itu tidak bisa dibalik. Karena kenapa sih kalimat intransitif itu dari kalimat intransitif aktif tidak bisa menjadi pasif? Kenapa? Ayo. Kenapa? Betul. Tepuk tangan untuk Elena. Karena tidak ada objek. Karena tidak ada objek, maka dia tidak bisa dibalik dari aktif menjadi pasif. Oke. Lalu melanjutkan. Kesimpulannya, dengan membalik kalimat, kita dapat mengetahui apakah kalimat itu transitif, apa intransitif. Cara ceknya gitu. Kalau dibalik bisa, berarti dia apa? Kalau bisa dibalik, berarti dia transitif. Kalau tidak bisa dibalik, maka dia adalah intransitif. Jabatan atau fungsi pelengkap pada kalimat transitif tidak dibalik menjadi kalimat pasif. Jabatan atau fungsi keterangan dapat berupa keterangan tempat, waktu, atau cara. Artinya begini, kalau kalimat intransitif itu kan tidak punya apa? Tidak punya apa? Maka dia tidak bisa dibalik. Artinya kalimat aktif intransitif itu tidak bisa menjadi kalimat pasif intransitif karena dia tidak punya objek. Sedangkan kalau kalimat transitif bisa dibalik. Adit makan nasi. Transitif apa intransitif? Transitif. Kalau Adit bernyanyi, apa? Intransitif. Adit bernyanyi. Bernyanyi Adit. Apa bisa dibalik? Tidak. Adit makan nasi. Aktif atau pasif? Aktif. Kalau kita ingin menjadikan dia pasif, jadinya gimana? Nasi dimakan Adit. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Agar pemahaman tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif ini semakin apa? Semakin kalian pahami dengan baik, maka yuk kita kerjakan tugas kelompok. Pak Koko sudah punya, dan tadi Pak Koko sudah punya 3 kotak, 3 amplop. Kita kan sesuai kesepakatan kemarin, kalian sudah berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Oke, kelompoknya tetap sepakat seperti ini ya. Oke, Pak Koko punya 3 apa ini? 3 amplop. Yang pertama saya kasihkan ke kelompok kinestetik, kelompoknya Nabila dan teman-teman. Lalu ini ada kelompok auditori punyanya Anissa dan teman-teman, dan ini ada kelompok visual dari Atta dan teman-teman. Silakan dibuka, dipahami dulu perintahnya. Oke, ini untuk kelompoknya Anissa. Karena katanya kelompoknya Anissa suka nonton. Oke, kita pakai Chromebook dulu. Ya, kita pakai Chromebook, nonton videonya di sini.
kelompoknya Anissa dipahami, kelompok 2 ini dipahami perintahnya suruh ngapain. Yuk, coba cari di YouTube. Ini kamu ketik di sini ya. Ini kamu ketik alamatnya ini. Nih, bentar, ini. Yang itu sini. Ketik di sini. Yang ini. Oke, kelompoknya apa gimana? Jelas. Tugasnya ngapain? Ya, apa? Kenapa? Oh, nggak bisa. Benar. Tak lanjut dulu. Sebentar ya, Bil. Ini masih di kelompoknya Nisa. Nyari dulu. Nah, ini videonya. Silakan disimak. Kalau nanti kalian bisa diulang-ulang lagi. Ya, kenapa? Apa? Ya, dicocokkan sesuai tempatnya, yang transit di mana, yang di transit di mana, gitu ya. Oke. Ya, tinggi dulu. Ini guntingnya. Yo, paham perintahnya. Ini disimak berulang-ulang. Yuk. Kalau kurang kelas nanti diteruskan bisa ini. Yo, silahkan dikerjakan. Mana? Silahkan ditulis. Ya, ini ditulis di sini ya, ditulis di sini, dan tulis di situ sesuai dengan bacaan yang kamu baca ini. Baca bareng-bareng, oke? Ini halaman 1, itu halaman 2. Ayo kerja kelompok. Yuk, ayo kerja sana. Kalau nggak cukup di bawahnya, ya, di bawahnya. Ya, apa? Apa? Ya, nulisnya di sini. Ini juga ini, ya. Nanti kalau tahu ulang lagi. Nih, kalau nanti mau mengulangi, putar lagi. Nah, ini silakan.
Kalau terlalu cepat diulangi. Silakan kerjakan kelompoknya ya, bagus.